A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humor dan canda ala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan sedikit banyaknya tentang makna beberapa kaidah dalam bercanda. Nah, saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada, silahkan disimak, semoga bermanfaat. Hidup terasa hambar dan datar tanpa humor, dan canda bagaikan masakan tanpa garam. Namun hanya dalam kadar kuantitas, kualitas, dan penyajian tentu akan menjadi penyedap kehidupan. Suatu kali Imam Al-Ghazali melontarkan 6 pertanyaan kepada murid-muridnya yang hadir dalam majelis taklimnya. Salah satunya adalah, benda apa yang paling tajam di dunia ini? Beragam jawaban muncul dari murid-murid beliau. Pisau, silet, sampai pedang. Imam Ghazali menanggapi jawaban murid-muridnya tersebut. Betul, semua benda yang kalian sebutkan itu tajam. Tapi ada yang lebih tajam dari itu semuanya. Kira-kira apa itu, saudara-saudariku? Ya, benar, yaitu lidah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, dan sesungguhnya dialah yang membuat orang tertawa dan menangis. Dikutip dari Quran surat An-Najm ayat 43. Menurut Ibnu Abbas, berdasarkan ayat ini, canda dengan sesuatu yang baik adalah mubah atau boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sesekali juga bercanda. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kecuali yang benar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dalam diri manusia tertawa dan menangis. Karena itu, silahkanlah saudara-saudariku tertawa dan menangis. Namun, tawa dan nangis kita harus sesuai dengan aturan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menceritakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersendu gurau bersama kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab dengan sabdanya, "Betul, hanya saja aku selalu berkata benar." Dikutip hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati." Dikutip dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Dari Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dia berkata, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum." Dikutip dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Ada beberapa kaidah dalam bercanda. Pertama, tidak menjadikan simbol-simbol Islam atau tauhid, risalah, wahyu, dan BN sebagai bahan gurauan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu tanyakan mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Dikutip dari Quran surat At-Taubah ayat 65. Kedua, jangan menjadikan kebohongan dan mengada-ngada sebagai alat untuk menjadikan orang lain tertawa, seperti tren April Mop di masa sekarang ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berkata dengan berdusta untuk menjadikan orang lain tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Dikutip dari hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim. Ketiga, jangan mengandung penghinaan, meremehkan dan merendahkan orang lain kecuali yang bersangkutan mengizinkannya. Allah Subhanahu wa taala bersabda, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita mengolok-olokkan wanita yang lain, karena jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan jangan pula kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya gelar ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dikutip dari Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Cukuplah keburukan bagi seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Dikutip dari hadis riwayat Muslim. Keempat, tidak boleh menimbulkan kesedihan dan ketakutan terhadap orang muslim. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seseorang menakut-nakuti sesama muslim lainnya. Dikutip dari hadis riwayat At-Tabrani, janganlah salah seorang di antara kamu mengambil barang saudaranya, baik dengan maksud bermain-main maupun bersungguh-sungguh. Dikutip dari hadis riwayat Tirmizi. Kelima, jangan bergurau untuk urusan yang serius, dan jangan tertawa dalam urusan yang seharusnya menangis. Tiap-tiap sesuatu ada tempatnya, tiap-tiap kondisi ada cara dan macam perkataannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik yang tertawa ketika mendengarkan Al-Qur'an, padahal seharusnya mereka menangis. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya? Dikutip dari Quran surat An-Najm ayat 59 sampai dengan 61. Hendaklah gurauan itu dalam batas-batas yang diterima akal, sederhana dan seimbang, dapat diterima oleh fitrah yang sehat, diridhoi akal yang lurus dan cocok dengan tata kehidupan masyarakat yang positif dan kreatif. Keenam, Islam tidak menyukai sifat berlebihan dan keterlaluan dalam segala hal, meskipun dalam urusan ibadah sekalipun. Dalam hal hiburan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan dalam sabdanya, janganlah kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Dikutip dari hadis riwayat Tirmizi. Berilah humor dalam perkataan dengan ukuran seperti Anda memberi garam dalam makanan, yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Sederhanakanlah
engkau dalam bergurau, karena berlebihan dalam bergurau itu dapat menghilangkan harga diri dan menyebabkan orang-orang bodoh berani kepadamu. Tetapi meninggalkan bergurau akan menjadikan kakunya persahabatan dan sepi pergaulan. Yang disampaikan oleh Sa'id bin As. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.